luar biasa. Kau biasa memuji gadis, Nyok? Kalau gadis itu memang cantik, apa salah memujinya, Ma? Berani itu kau lakukan. Kami diajarkan untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami. Apa yang kau lakukan selain sekolah? Aku mencoba-coba bekerja, Ma. Bekerja? Ya. Sinyo, anak bupati, mencoba-coba bekerja bagaimana? Mungkin juga karena bukan anak bupati itu, Ma. Apa yang kau kerjakan? Begini, Ma. Aku biasa menawarkan mebel dari kelas teratas pada pendatang baru di kapal dan juga kepada orang tua teman-teman sekolah. Oh, berarti kau datang kemari untuk berdagang. Bukan berdagang. Aku tidak bawa apa-apa, Ma. Tetapi kalau Mama perlu, pasti akan aku bawakan. Kemari misalnya, Ma. Seperti dalam istana raja-raja Austria, Prancis, Inggris, Renaissance, Rokoko, Barok, bahkan Victoria. Berbahagialah mereka yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena keringatnya sendiri, dan juga maju karena pengalamannya sendiri. Dan juga sekali-kali menulis, maksudku, teks iklan. Bukan main. An? Dia bersolek untukmu, Nyok. An, cantik sekali. Dari mana kau belajar berdandan dan bersolek seperti ini, Nak? Ah, Mama. Bagaimana, Nyok? Kenapa kau diam saja? Lupa kau pada ada? Terlalu cantik, Ma. Apa kata yang tepat? Untuk cantiknya cantik. Pantas jadi ratu India, bukan? Ya. Ah, anak ini. Ayam. Iya. Goedenavond, meneer Belema. Ik ben Minke. Siapa yang kasih kowe izin datang ke rumah ini? Monyet! Kowe kira kalau sudah pakaian Eropa, duduk bersama orang Eropa, bisa sedikit bicara Belanda, lantas dari Eropa? Hah? Ah, monyet! Tutup mulut! Dia tamuku! Nyai! Ada hak apa-apa kau di rumah ini? Masuk kau ke kamar! Nyai! Apa perlu ku panggil datang? Hah? Masuk! Monyet! Diam kau, An! Duduk kau di kursimu! Tuan Minggu, silakan duduk kembali. Maafkan kami. Silakan. Jangan kau bikin bising, An. Kau tidak perlu malu pada Tuan Minggu. Aku tidak malu. Semua sudah diletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak ada.
memang nyainya yang setia, pendampingnya yang tangguh. Tapi sekarang, dia hanya sampah tanpa harga. Hanya bisa bikin malu keturunannya sendiri. Itulah papamu, Ami. Kalau aku tak keras seperti ini, maafkan aku membela diri sehina ini. Akan jadi apa anak-anaknya, perusahaannya? Semua hanya akan jadi gembel. Jangan kau anggap aku ini biadab. Semua demi kebaikan dia sendiri. Dialah yang minta diperlakukan seperti ini, dan aku memberikannya persis seperti apa yang dia inginkan. Orang-orang Eropa yang mengajarkanku seperti ini. Ya, orang-orang Eropa tidak di sekolah, tapi di dalam kehidupan yang sebenarnya. Sekarang, kau pulang ya. Biar temanmu bersama dengan Roda. Baiklah. Lebih baik aku pulang duluan. Biar nanti Darsam yang akan mengantarkan kau pulang. Pan, sekarang mana? Darsam! Darsam! Sudahlah, Kak. Tuan Mingke, Annelies tidak punya teman. Dan sepertinya Annelies senang dengan keberadaan kau di sini. Kalau kau mau, kau bisa setiap hari datang kemari. Dia nanti Darsam yang akan antarkan kau pulang balik setiap hari dengan dokter. Itu pun kalau kau mau. Baik, Hamba. Maksudku, biar aku pikir-pikir dulu. Pikirkanlah, biar nanti An yang akan mengurus semuanya. Bukan begitu? Terima kasih, Mbak. An, aku pamit. Selamat malam semua. Selamat malam. Sini Mingke, berhenti. Kembali.
dan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Aku jadi kerepotan. Aku membutuhkan analis. Dia adalah satu-satunya pembantu. Aku khawatir akan kesehatannya. Tapi aku tahu apa penyebabnya. Aku meminta Dasam untuk mengantarkan surat kepada Tuan Mingke. Kusuruh dia kembali datang ke rumah. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Tuan Mingke memenuhi tawaranku. Dia akan tinggal di rumah kami. Dan kehadiran Mingke bukan saja demi kelancaran perusahaan, tapi juga demi kepentingan anakku. Akhirnya Mas datang juga. Apa betul kakak suka? Analis mencintai Mingke. Ujian, An. Aku harus berhasil. Aku ucapkan selamat naik kelas. Terima kasih ya. Tahun depan aku harus tamat. Kau tahu kan? Aku selalu berkenan padamu. Jangan bohong. Tidak, An. Siapa akan bohongi kau? Tentu, tentu, An. Analis membutuhkan perhatian Mingke. Oh iya, di mana kakakmu? Robert. Asal guna kau tanyakan dia. Mama pun tak pernah bertanya di mana dia berada. Jadi, kakak perlu perhatikan dia. Dia benci pada segala dan semua yang serba pribumi. Kecuali keenakan yang bisa didapat daripadanya. Aku rasa dia bukan anak sulung mama, bukan abangku. Dia seperti orang asing yang bersesar datang kemari. Aku juga tidak melihat ayahmu, An. Papa, masih juga kau takut padanya. Seminggu sekali belum tentu ya pulang. Itu pun hanya untuk pergi lagi, menghilang entah kemana. Memangnya ayahmu itu bekerja di mana, An? Jangan perhatikan dia, Mas. Tak ada yang tahu bekerja di mana. Dia seperti sudah bisu. Tak ada yang pernah bicara dengan dia. Padahal dia dulu begitu baik dan ramah. Setiap hari menyediakan waktu untuk bermain-main bersama kami. Tapi mendadak semuanya berubah. Beberapa hari perusahaan tutup. Mama menjemput aku ke sekolah dan mengeluarkan aku dari sekolah untuk selamanya. Sejak itu pun, Papa tak pernah muncul lagi. Kecuali beberapa menit dalam 1 atau 2 minggu. Sejak itu pula, Mama tak pernah menegur dan menjawab pertanyaannya. Lalu, apakah Robert dikeluarkan dari sekolah? Tidak. Ia tidak dikeluarkan. Ia lulus. Tapi ia tidak mau meneruskan dan tidak mau bekerja. Mama pun sudah merasa tidak sanggup, Mas. Semua kewajibannya, aku yang harus kerjakan. Dia tidak menyukai Mama, juga tidak menyukai aku. Dan dia jarang di rumah. Dan mengapa Robert tidak mau membantu Mama, An? Dia pembenci pribumi, Mas. Bagi dia tak ada yang lebih agung selain menjadi orang Eropa. Dan semua pribumi harus tunduk padanya. Mama menolak tunduk. Semua orang harus bekerja dengan dia. Termasuk Mama dan aku. Kau juga dianggapnya pribumi. Aku pribumi, Mas. Kau heran? Memang, aku lebih berhak mengatakan diri Indo. Tapi aku lebih mencintai dan mempercayai Mama. Dan Mama pribumi, Mas. Mama pernah berkata kepada Robert, jika itu yang kau hendaki, mudah, Robert. Jika papamu mati, pergi kau ke advokat. Mungkin kau
segan-segan aku ceritakan semuanya kepadamu. Kau pun jangan segan-segan di sini. Kau akan jadi sahabat bagi kami berdua. Segala milikku, jadilah milikmu. Tentu kau masih ingat pada kunjunganmu yang pertama. Oh, siapa pula bisa melupakan? Aku pun tidak. Seumur hidup pun tidak. Kau gemetar mencium aku di depan mama. Aku pun gemetar. Ciuman itu terasa panas pada pipiku. Aku lari ke kamar dan aku berkaca pada sebuah cermin. Tapi tidak ada sesuatu pun yang berubah. Ku gosok dan ku hapus, masih juga panas. Kemanapun mataku layangkan, selalu saja tertumbuk pada wajahmu. Ah, sudah gilakah aku? Mengapa kau yang selalu nampak? Dan mengapa aku merasa senang berada di dekatmu? Dan merasa sunyi dan menderita apabila jauh darimu. Mengapa tiba-tiba merasa kehilangan setelah kepergianmu? Ku padamkan lilin di kamar tidurku. Tapi kegelapan justru semakin memperjelas wajahmu. Api membakar mataku. Tapi tanganmu tidak ada. Dalam dadaku serasa ada sepasang tangan yang jari-jarinya menggelitik, memaksa aku untuk berbuat sesuatu. Berbuat apa? Aku sendiri tak tahu. Ku lemparkan selimut, ku tinggalkan kamar, dan menerobos ke kamar mama tanpa menutup. Dan ku dapati mama sedang membaca. Aku ingin mama merasakan kebahagiaan yang aku rasakan sekarang. Tanpa diduga, mama membagi kebahagiaannya kepadaku. Mama menceritakan seluruh kisah hidupnya. Sebelumnya mama tidak pernah menceritakannya. Mama bilang, Seorang ibu harus menyampaikan pada anak perempuannya semua yang harus dia ketahui. Mengapa aku menceritakan semua riwayat hidupku mama kepadanya? menceritakan seluruh riwayat hidupnya kepadaku. Karena aku tidak ingin melihat dia mengulangi pengalaman terkutuk itu. Mengalami pengalaman terkutuk itu. Dia harus kawin secara wajar. Dia harus kawin dengan orang yang dia sukai. Harus kawin dengan orang yang aku sukai. Dia anakku. Aku Dia tidak boleh diperlakukan seperti hewan. tidak boleh diperlakukan seperti hewan. Dia tidak boleh dijual oleh siapapun dengan harga berapapun. Aku akan berkelahi untuk harga diri anakku.